Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, saya Ahmad Drama Rabi Taqwa dan rekan saya Imam Fahruddin di channel RFP Official. Hari ini di segmen bincang-bincang, ya ketemu dengan segmen bincang-bincang lagi. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, teman kita seorang santri di Mekah Al Mukarramah. Beliau adalah fresh graduate ya, jadi baru saja lulus dari Madrasah As-Salatiyah. Tafarrijis Salatiyah. Mabruk. Juga beliau seorang mulazim beberapa masyaikh yang ada di Mekah, masya Allah ya. Beliau adalah sahabat kami, yaitu Tuan Guru Farizki Maulana yang berasal dari Lombok ya. Iya. Dari Lombok apa dari Bali? Dua-duanya. Oh, dua-duanya dari Lombok, dari Bali. Masya Allah. Karena beliau punya dua rumah. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masya Allah. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, masya Allah. Hari ini alhamdulillah lancar. Hari ini insya Allah kita akan berbincang-bincang, menelisik lebih jauh bagaimana pengalaman hidupnya, bagaimana lika-liku kehidupannya, sehingga dari dulu sampai sekarang di Mekah ini, yang insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Oke, sekarang kita perkenalan dulu. Mungkin bisa diperkenalkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya adalah Farizki Maulana Yahya. Masya Allah. Alamat saya pakai dua alamat bisa, tapi saya kelahiran Bali. Kelahiran Bali ya? Iya, cuman dari kecil tinggal di Lombok. Oh, dari tinggal di Lombok. Iya, dari kecil tinggal di Lombok. Perlu diketahui Lombok itu adalah di Nusa Tenggara Barat ya. Benar. Jauh di sana timur. Pakai waktu Indonesia Timur ya. Wita. Wita waktu sama Indonesia seperti Tengah, Bali. bukan WIB waktu Indonesia Barat, tapi waktu Indonesia Tengah. Jadi selisih 1 jam, Satu jam. ya, dengan WIB. Dengan Wita. Oke. Orang tua di Lombok Orang atau tua di Bali, cuman di Oh. Lombok tinggal sama keluarga di sana. Sama keluarga, sama keluarga besar di keluarga Lombok. Iya. Jadi sebetulnya besarnya di Lombok. Besarnya di Lombok, benar. Masya Allah. Cuman dulu menghabiskan masa kecil di Bali dulu, tapi setelah sanawiyah itu dari sana semenjak sanawiyah tinggal di Lombok. Jadi di Bali itu sekolah formal. Sekolah formal waktu MI di sana. MI, Iya. kemudian sanawiyah pindah. Sanawiyah di Lombok. Iya. Di Lombok itu sekolah formal atau Formal pesantren? plus Formal. pesantren. Pesantren plus Iya. ya. Jadi saya dulu waktu sanawiyah mondoknya di Lombok, nama pondok pesantrennya Pondok Pesantren Darul Abror Inwe Sakra Barat, Lombok Timur. Itu siapa pengasuh? Pengasuhnya ada salah satu alumni Salatiyah, Masya yaitu Allah. namanya Al Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Anas Asyari. Oh, Kiai Anas. Iya, Syekh Anas. Oh, Syekh Anas. Syekh Jadi beliau Anas. masyhur fi Makkah fi Salatiyah huwa masyhur. Masya Allah, Syekh Anas ini untuk masyayikh Mekah itu sangat masyhur sekali karena termasuk dari Santri minal Qudama. Qudama ya, Qudama. dari santri Mekah yang minal Qudama dari zaman dahulu. Mulai dari zamannya Syekh Ismail, Syekh Muhammad, Benar. gitu ya. Benar. Bahkan beliau pernah tinggal di Masjidil Haram. Benar, Masya Allah, benar. luar biasa. Jadi beliau Syekh Anas atau Tuan Guru Haji Lalu Anas Asyari, beliau di Mekah itu selama 8 tahun, 8 hari. 8 tahun, 8 hari beliau bermukim di Mekah. Beliau belajar di Salatiyah, mulazim di Syekh Ismail Az-Zain, terus belajar di Masjidil Haram di Majelis Abu Yasin Muhammad ketika beliau masih mengajar di Haram. Terus berguru juga ke Syekh Abdullah Al-Lahdi, Allah Syekh yarham. Abdullah Al-Lahdi. Syekh Abdullah Al-Lahdi salah satu mufti madhab Iya. Syafi'i di Makkah Al-Mukarramah. Dan di Syekh Yasin juga beliau mengambil sanad, beberapa sanad, dan mulazim di Syarif Sitin dan beberapa masyayikh. Oke, jadi antum berapa tahun menghabiskan di sana pendidikan di sana pondoknya hanya 2 Syekh Anas? tahun. Oh, hanya 2 tahun aja ya. Iya. 2 tahun. Jadi setelah tamat sanawiyah saya pindah mondok lagi. Waktu- Emang sanawiyah di Lombok ditempuh 2 tahun? Enggak, atau gimana? 2 tahun, jadi kan saya santri pindahan. Oh, santri Iya, pindahan. santri pindahan. Bali, ya. Nah, saya 1 tahun di Bali dulu. Kelas 1 Kelas 1 MTS, kelas 2 baru pindah. Gitu. Jadi hanya 2 tahun sanawiyahnya di Syekh Anas di Kemudian setelah 2 tahun itu tamat, kemudian saya melanjutkan
SMA atau lebih tepatnya saya SMK dulu. SMK ya? SMK, nama pondoknya Pondok Pesantren Ulil Albab INWGG Lombok Timur. Oh, masih di Lombok juga? Masih di Lombok, sama Lombok Timur juga. Itu selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Selama SMK itu? SMK itu mondok plus sekolah. Plus sekolah. Itu siapa pengasuh? Pengasuhnya nama beliau adalah Al Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Suparlan Ahmad. Beliau alumni Sholatiyah juga? Bukan, beliau tidak alumni Sholatiyah, tapi beliau dulu belajar di Syekh Zainuddin Lombok. Oh, Masya Allah. Jadi minal udama fi Lombok ya. Beliau salah satunya santri seniornya Syekh Zainuddin yang masih hidup beberapa kan, tapi beliau termasuk yang senior, yang sepuh. Termasuk dari santri-santri santri awalnya ya, Syekh santri Zainuddin awal ya? benar kan Ketika beberapa masa sudah merintis. meninggal, benar Salah satunya. beberapa kan sudah meninggal kan santri Syekh Zainuddin yang senior atau yang kudama. Nah, dan beliau alhamdulillah sampai sekarang masih panjang. Alhamdulillah, mudah beliau selalu Amin, sehat amin, amin. walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian setelah itu, setelah dari tamat SMK dulu, tamat mondok, saya lanjut ke Jawa. ke Jawa Ke ya? Jawa, ya benar, di Jawa Timur, tepatnya di Pondok Pesantren Usulul Hikmah Al Ibrahimi. Penggagasnya atau pimpinannya adalah Kiai Husnan Abdullah almarhum, Allah yarham. Di mana itu? Di Gresik, Jawa Timur. Sekarang putra beliau yang menjadi pimpinan, yang menjadi pengasuh, yaitu almarhum Kiai Haji Ali Wafa. Almarhum? Benar, tapi beliau sudah wafat sekitar 1,5 tahun yang lalu karena sakit. Dan sekarang yang menjadi penggantinya adalah adik beliau dan putra beliau, yaitu namanya pertama adalah Kiai Haji Zainur Rosyid atau biasa dipanggil Gus Rosyid. Yang kedua adalah Kiai Haji Khairul Atta atau dipanggil Gus Atta, sama putra beliau yaitu Gus Ali Fatomi, salah satu alumni Al Azhar Mesir. Kenapa bisa memilih ke Jawa? Ke Jawa karena dulu kan jadinya ketika setelah tamat SMA kan, karena mungkin dilihat agar mendapat pengalaman baru, biar tidak di Lombok, vakum di Lombok saja, akhirnya dioper ke Jawa biar ada pengalaman. Didesakan dari keluarga juga. Iya, benar. Ya, jadi di Jawa kurang lebih hampir 4 tahun. 4 tahun. Iya. Di Jawa sambil kuliah atau cuma? Ya benar. Saya mondok di Jawa plus kuliah. Jadi pagi ikut pondok, saya kuliah malam kan. Di pondok itu sendiri atau di luar? Di luar pondok. Jadi setiap hari bolak-balik. Waktu itu kan punya motor. Oh gitu. Ya, masih di Gresik juga? Masih ya? di Gresik, dekat ke sekitar perjalanan mungkin 10 menit dari pondok. Nama perkuliahannya? Nama kuliahnya Stit Raden Santri. Raden Santri ya. Raden Santri, Gresik, Jawa Timur. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Santri, Gresik, Jawa Timur. Berarti full ya, paginya mondok, malamnya kuliah. Ya seperti itu, setiap hari kegiatan waktu di Jawa. Tahun itu kuliahnya selesai atau? Enggak. Kuliahnya itu enggak. Jadi ini ceritanya. Ketika semester 7 waktu itu, tiba-tiba ada telepon dari keluarga di Lombok bahwasanya visa sudah ada. Akhirnya disuruhlah waktu itu pulang untuk buat paspor. Akhirnya saya pulang ke Lombok. Akhirnya saya kan waktu itu kan sempat dapat musibah juga kan. Jadi keluarga saya, salah satu keluarga saya atau kakek saya tepatnya meninggal. Nah, jadi mungkin ada hikmahnya, jadi saya di rumah pas kebetulan keluarga saya meninggal. Nah, jadi udah setelah itu sempat buat paspor lah. Akhirnya jadi. Tapi saya buat paspor waktu itu di Bali karena dokumen saya semuanya di Bali ya. Dari aku benar. Jadi akhirnya alhamdulillah paspor jadi, terus proses Jakarta, akhirnya langsung berangkat. Antum berangkat ke sini ini atas dasar keinginan kamu sendiri atau dari keluarga, dari orang tua, atau seperti apa? Dua-duanya jadi keinginan dari
orang tua, dari keluarga juga, dan keinginan sendiri. Dari sendiri juga Benar, ya. dari sendiri juga. Siapa sih yang tidak ingin belajar di Mekah? Kan logikanya seperti itu. Benar, benar. Semua orang ingin belajar di Mekah. Dan juga waktu itu memang karena memang saya bercita-cita dari kecil dulu ingin belajar di Mekah, dan alhamdulillah terkabul. Alhamdulillah. Mungkin ada yang Syekh yang yang dijadikan apa ya? Bagaimana? Bukan yang dijadikan Motivator untuk berangkat ke sini. Iya. Melihat dulu kiainya atau siapa? masyaikhnya ketika di Lombok, beliau adalah alumni Mekah. Ya banyak dan masyayikh kita dulu di belajar di sini. Jadi ya salah satunya kita mengambil meniru beliau masyayikh kita yang pernah belajar di Mekah. Jadi keinginan kuat untuk belajar di sini di Mekah. Alhamdulillah. Berapa orang waktu itu sendiri? Saya berangkat itu teman bertujuh, 7 orang, tapi 2 orang kerja, 5 orang belajar. Di Sholatiyah semua. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita kan samaan berangkatnya ya. Yang 4 orang udah tamat semuanya dari yang 5 orang itu. Yang 1 orang siapa? 1 orang itu mohon maaf tidak selesai ya. Hanya sanawiyah saja. Jadi teman-teman, jadi di Sholatiyah itu ada sanawiyah, ada aliyah. Jadi kalau memang sudah tamat itu aliyah, yaitu sani ali biasanya namanya. Jadi kalau masih tamat sanawiyah itu istilahnya belum kamil, belum sempurna pendidikannya di Sholatiyah. Kalau memang sudah tamat aliyah, baru dikatakan mutakharrij. Kalau masih mutakharrij sanawi itu masih belum dikatakan mutakharrij ya? Belum. Ya masih mutakharrij sanawi. Rata-rata untuk menempuh pendidikan di Sholatiyah itu bisa berapa tahun? Berapa tahun normalnya nizam atau peraturan di Sholatiyah itu 6 tahun. Sebenarnya 6 tahun benar, sanawi 4 tahun, aliyahnya 2 tahun. Jadi totalnya 6 tahun. Cuman karena ada rukhsah atau keringanan dari pihak madrasah, dari mudir, yakni al-alama Syekh Majid rahmatullah hafizahullah taala, beliau memberi keringanan kepada santri-santri, terutama santri Indonesia yang akan belajar di sini, karena peraturan di Arab Saudi semakin ketat, semakin berat karena igomah segala macam. Dan alhamdulillah saya langsung masuk Sholatiyah bisa diterima di kelas 3. Oh, kelas 3. Jadi totalnya saya menamatkan di Sholatiyah itu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Emang rata-rata diterima di kelas 3 ya? Ya benar, tapi ada yang di kelas 2 juga ada yang di kelas 2. Ya memang juga ada tesnya, beberapa tes, yaitu tes berbahasa Arab, terus tes qiraatul kitab, pembacaan kitab, sama tes matematika juga untuk menghitung. Ya kurang lebih hanya itu tesnya. Jadi mudah tesnya ya sebenarnya. Tesnya mudah, dan juga persyaratannya kan harus ijazah, fotokopi ijazah. Terus fotokopi ijazah sama pas foto. Cuma itu doang. Iqomah itu syarat yang utama kayaknya. Bener, iqomah. Oh, Masya Allah. Berarti tahun pertama itu tinggal di mana pas awal sampai itu? Sampai di Mekah pertama kali. Mekah. Jadi saya dulu pertama kali tinggalnya namanya Rubak Syekh Ismail Az-Zain. Jadi yang tinggal di sana itu kebanyakan mayoritas santri-santri dari Lombok. Dan juga Rubat itu dulu tempat tinggalnya Syekh Ismail. Rumahnya ya? Rumahnya Syekh Ismail dulu. Jadi Al-Alamah Dr. Syekh Muhammad masa kecilnya di sana beliau. Jadi berkah rumah itu. Masya Allah. Dan dipakai sekarang belajar benar sampai saat sudah berpuluh-puluh tahun. Di Mekah ini kegiatannya apa saja selain mungkin pagi sekolah Sholatiyah? Ya benar. Terus kemana lagi gitu? Ya jadi kegiatan saya setiap hari ketika sebelum corona. Benar kan, sekarang musim corona kan, ya benar kan. Jadi pagi itu saya Sholatiyah, dari berangkat biasanya jam 7 kurang seperempat menit. Jadi dari rumah saya Sholatiyah itu agak jauh, sekitar
4 kilo. Jadi setiap hari bolak-balik naik taksi. Taksi ya. Nah, Berapa ongkos? Ongkosnya? ongkosnya ya kurang lebih bervariasi, kadang 10 real, kadang 15 real, bervariasi itu. Tergantung kita Tergantung nawarnya ya, benar, tergantung kepiawaian kita untuk menawar taksi. Benar-benar. Nah, sudah pagi itu saya di Solatiyah. Solatiyah pulang zuhur jam 1. Jika beliau sampai ke Lombok tidak langsung mendirikan organisasi. Jadi beliau berdakwah dulu. Pertama kali yang beliau ajar di Lombok adalah Di Lombok sudah ada pesantren atau emang yang didirikan oleh Syekh Zainuddin ini adalah yang pertama pondok kali. yang pertama kali? Saya Ismail, Allah yarham saya Ismail Azzain. La tazal barakatus Solatiyah ila yaumil qiyamah.